Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan. Saya Mia Kristina Siboya. Nama saya Putri Bornebaho. Nama saya Robi Adamalsyah. Nama saya Senja Cindar Bulan. Nama saya Terus Fitriani. Video ini dibuat untuk pemenuhan tugas mata kuliah manajemen risiko yang diampu oleh Ibu Novi Handayani Simbolon, SE MSI. Dan adapun topik yang kami pilih mengenai permasalahan Bank Senturi. Sebelum masuk pada kasusnya, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu Bank Senturi. Berikut penjelasannya. Sejarah PT Bank Senturi Tbk berawal dari penggabungan usaha atau merger dari 3 bank, yaitu PT CIC International Tbk, PT Bank Denpak Tbk, PT Bank Piko Tbk. Ketiga bank tersebut melalui rapat umum pemegang saham luar biasa atau RUPSLB pada tanggal 22 Oktober 2004 resmi melakukan merger dan berubah nama menjadi Senturi Bank. Yang saat itu jumlah kantor cabang Senturi Bank setelah penggabungan usaha atau merger seluruhnya menjadi 65 kantor. Apa yang melatar belakangi kasus Bank Senturi terjadi? Latar belakang kasus Bank Senturi yaitu bank ini mengalami berbagai permasalahan, terutama berkaitan dengan kepemilikan surat-surat berharga atau SSB. Kasus Bank Senturi merupakan kasus korupsi terbesar di Indonesia dan merugikan uang negara senilai 6,7 triliun. Kasus ini juga banyak melibatkan para pejabat tinggi negara. Awal mula terjadinya kasus Bank Senturi adalah Bank Senturi mengalami color clearing pada tanggal 18 November 2008. Color clearing adalah suatu terminologi yang dipahami oleh semua masyarakat untuk menggambarkan adanya defisit suatu uang. Selanjutnya, pada tanggal 15 September 2008, Bank Indonesia memerintahkan pengurus Bank Senturi untuk menghadirkan Robert Tantular ke Bank Indonesia BI untuk dimintai komitmen turut serta bertanggung jawab atas kelangsungan operasional Bank Senturi. Pada tanggal 21 Januari 2010, BI dalam siaran persnya mengatakan bahwa sejak menemukan indikasi bahwa Robert Tantular merupakan pemegang saham pengendali PT Bank Senturi Tbk yang bersama RAR dan HAW menguasai 70% saham, maka pada tanggal 15 Oktober 2008, Bank Indonesia mewajibkan Robert Tantular, RAR, dan HAW yang menguasai 70% saham Bank Senturi untuk menandatangani Letter of Commitment atau LOC yang berisi bahwa mereka bertiga tersebut bertanggung jawab atas kelangsungan operasional Bank Senturi. Kemudian, 31 Oktober dan 3 November 2008, Bank Senturi dilaporkan mengalami masalah likuiditas yang serius dan manajemen Bank Senturi mengajukan permintaan pinjaman jangka pendek senilai 1 triliun dari Bank Indonesia. Tanggal 6 November 2008, karena pengajuan fasilitas pinjaman jangka pendek atau FJPP, Bank Indonesia mulai menempatkan pengawasnya. BI juga mengeluarkan surat yang melarang penarikan dana dan rekening simpanan milik pihak terkait, baik giro, tabungan, maupun deposito, yang merupakan prosedur yang ditujukan kepada bank-bank yang berstatus dalam pengawasan khusus. Tanggal 20 November 2008, Bank Indonesia mengajukan permohonan cekal kepada seluruh pengurus Bank Senturi dan pemegang saham pengendali. Permohonan Bank Indonesia itu diajukan kepada Menteri Keuangan. Dan tanggal 25 November 2008, Bank Indonesia melaporkan ke Bareskrim Mabes Polri tentang dugaan tindak pidana di bidang perbankan yang dilakukan oleh Robert Tantular bersama 2 pemilik lainnya. Ketiga orang ini menguasai 70% saham Bank Senturi Tbk. Dalam keterangannya di depan Pansus Senturi, tanggal 19 Januari 2010, mantan Kabar Reskrim Susno 2G mengatakan polisi menangkap Robert Tantular di rumahnya tanggal 25 November 2008. Selanjutnya 21 Oktober 2009, pemilik baru Bank Senturi Tbk yaitu lembaga penjamin simpanan yang mendapatkan dana dari iuran bank-bank ikut mendirikannya memutuskan mengganti nama menjadi Bank Mutiara Tbk yang saat ini menjadi Bank Jet Trust Indonesia Tbk. Penyebab kasus Bank Senturi. Berikut adalah beberapa penyebab utama terjadinya kasus Bank Senturi tidak beroperasi. Yang pertama, manajemen risiko yang buruk. Bank Senturi mengalami masalah serius dalam manajemen risiko. Ada pengelolaan risiko yang tidak memadai terkait dengan pinjaman dan investasi yang dilakukan Bank Senturi. Kegagalan dalam memantau dan mengelola risiko kredit dan likuiditas menyebabkan bank mengalami kerugian besar. 2. Praktik perbankan yang tidak sehat. Bank Senturi terlibat dalam praktik perbankan yang tidak sehat, termasuk penggelapan dan manipulasi data keuangan. Hal ini menyulitkan pihak regulator untuk menilai kesehatan sebenarnya dari bank tersebut. Dampak yang ditimbulkan. Nah, ada akibat bagi nasabah. Yang pertama, kehilangan kepercayaan. Nasabah Bank Senturi mengalami kehilangan kepercayaan terhadap bank mereka. Ketidakpastian mengenai keamanan simpanan dapat menyebabkan panik dan kekhawatiran di kalangan nasabah, mempengaruhi keputusan mereka untuk menyimpan uang di bank-bank lain. Nah, yang kedua, ada kerugian finansial. Beberapa nasabah mungkin mengalami kerugian finansial, terutama jika mereka memiliki simpanan yang melebihi batas jaminan dari lembaga pinjaman simpanan atau LPS, atau jika proses penyelamatan dan klaim tidak segera ditangani. Yang kedua, ada akibat bagi Bank Senturi itu sendiri. Yang pertama, kegagalan operasional sehingga reputasinya rusak.
Bank Senturi mengalami kegagalan operasional yang parah yang memaksa bank untuk ditutup atau diselamatkan oleh pemerintah. Kegagalan ini menyebabkan kerusakan besar pada reputasi bank. Nah, yang kedua, ada penurunan nilai aset. Kegagalan bank seringkali menyebabkan penurunan nilai aset, termasuk kredit yang buruk dan investasi yang merugi. Hal ini mempengaruhi kemampuan bank untuk menjalankan operasi secara efektif dan memenuhi kewajiban finansialnya. Nah, yang ketiga, ada perubahan dalam struktur kepemilikan. Dalam proses ini, penyelamatan atau restrukturisasi bisa terjadi perubahan dalam struktur kepemilikan bank, termasuk akuisisi oleh investor lain atau perubahan dalam struktur modal. Solusi kasus PT Bank Senturi Tbk. 1. Penyelidikan dan tindakan hukum. Pemerintah dan lembaga penegak hukum melakukan investigasi untuk mengungkapkan praktik korupsi dan maladministrasi yang terjadi di Bank Senturi. Beberapa individu, termasuk pejabat bank dan otoritas keuangan, diinvestigasi dan diadili. Misalnya, kasus ini mengarah pada penuntutan terhadap mantan pejabat bank dan pejabat terkait yang dianggap terlibat dalam korupsi atau pelanggaran. 2. Peningkatan manajemen risiko dan transparansi akuntabilitas. Menetapkan standar manajemen risiko yang lebih baik untuk bank, termasuk kewajiban bank melakukan audit internal secara berkala dan sistem pelaporan risiko yang lebih ketat. Pemerintah dan lembaga keuangan mendorong bank untuk meningkatkan transparansi dalam operasional mereka, termasuk keterbukaan tentang laporan keuangan dan melakukan penegakan akuntabilitas yang lebih ketat bagi manajer serta pejabat bank untuk memastikan bahwa pelanggaran atau korupsi tidak dibiarkan tanpa sanksi. Sehingga diperlukan pelatihan dan pendidikan bagi manajer bank dan staf untuk memastikan mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang manajemen risiko dan kepatuhan. Demikian video presentasi dari kami. Eits, ada pantun nih. Burung cantik, burung cendrawasih. Cakep. Tertangkap mata ada di dahan. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dah.